So, hari ini saya akan ngajak teman-teman semua jalan-jalan ke Comic Con Wonderful Indonesia 2024. Nih, di sini nih. Nah, di gedung itu. Cuma karena saya memang jarang banget nge-vlog. So, kalau vlognya rada-rada kampring, maklum ya. Nice itu. Ada setan merah. Oh. Nice. Welcome to Comic Con Wonderful Indonesia 2024. Dancing shadows in the dark. Feel the beat and hear the spark. Move your body, don't you fear. Nah, sekarang ini yang assembly hall yang isinya komikus-komikus dan karya-karya komik anak bangsa, dan juga ada komik-komik luar beserta artis-artis komiknya. Yuk. Footsteps echo on the ground. Heartbeat matches every sound. Hands up high, we're feeling free. Lost in music, you and me. Feel the rhythm, feel the vibe. Take a chance, let's come alive. Magic moments. Ini tahun berapa nih? 96. Shadows in the dark. Feel the beat and hear the spark. Move your body, don't you fear. Tonight we'll let it disappear. Iya, bener. Boleh minta foto, Mas? Boleh. Oh, Colby Smolder. We got eyes on Colby. Isi dong, Mas. Yeah, it's Colby Smolder. Agent Maria Hill. Stiker. Iya, satu lagi apa itu? Iya. Dapat apa, Mi? Tahu ini boleh. Oh, gede banget ya. Can I try after you do your thing? You can try this. Oh, I can try now. Okay. Thank you. Ini responsif sih.
Gila, responsif banget, ini enak banget. Pennya juga oke. Artis Pro A24 4K 18 juta. Oke, ini speknya ya. Dia agak ngejar tuh kalau latency. Oh, ngejarnya lumayan. Jadi kalau dari latency ya masih oke sih. Cuman bukan latency yang apa tight banget gitu. Oke, coba gambar ya. Terus, ini si pump rejectionnya ini banget. Tadi gambar gini si layer yang ini kebuka jadinya, padahal udah di hide tapi tadi jadi kebuka. Jadi secara pump rejection not the best ya, tapi ya oke lah. Saya coba gambar. Prosesornya Companio 800T, Android 12, RAM 8, storage 256. Karena karya semua. Itu dijawab tuh Ainom sama Wincomics. Nah, Wincomics itu sebetulnya arahnya lebih ke, karena namanya Wira Cerita Nusantara, jadi ceritanya ke Wira. Wira itu artinya lebih ke pendekar seperti itu. Jadi cerita-cerita tadinya ngambil Popping Ho segala gitu. Tapi belum pada selesai komiknya karena ada yang timnya berubah-ubah, yang bikin Lukas Jansu. Kemudian ada Bajak Laut Kertapati yang nulis skripnya yang gonta-ganti, tapi udah jalan 1,5 jilid, jadi udah tinggal 1,5 lagi untuk diselesaikan. Nah, dalam perjalanan itu kemudian ada ide untuk kembangin genrenya supaya kita tidak terlalu tajam ke silat. Saya bilang gimana kalau punya brand lain ya. Brand yang sempat kepikir waktu itu adalah Sequence, karena Sequence itu kan dulu kita pernah bikin majalah Sequence tahun 2005-an, 2005-2006. Terus kita berhenti karena memang nggak punya duit. Jadi ya sudah, coba kalau Sequence bisa diurusin, kita hidupin aja. Akhirnya dihidupin dengan nama Sequence Lab Studio. Sequence Lab, salah satu terbitan yang pertama kita terbitin yaitu data mekanik. Genrenya lebih ke bisa lebih bebas. Ya bisa petualangan, bisa mungkin ada yang drama. Tapi yang jelas saya selalu pengen yang di Sequence ini yang lebih muda-muda. Kalau bisa, biarpun yang di Win juga praktis saya paling tua aja, yang lain muda-muda juga. Jadi sebetulnya dibilang pemilik belum lah, baru
yang punya ide. Founding father lah. Iyalah boleh. Nah, itu karena peran utama sebenarnya Michael. Jadi kita memang mengembangkan satu jenis penerbitan dengan sponsor. Oh iya, makanya aku lihat ada iklan-iklan. Berarti bisa meringankan biaya produksi banget. Sangat meringankan. Jadi sekarang ini secara resmi Win dan Sequent Lab itu udah resmi penerbit. Supaya kita ke jalur KSBN, Perpustakaan Nasional itu jadi gampang. Order itu kan kelemahannya apa? Yang order 100 ya udah. Kalau kita nggak bunyi lagi nggak ada yang order lagi. Jadi mesti nawarin terus. Kalau ini karena dia ada di online terus, kita kan disponsori Blibli. Pokoknya di Blibli pasti ada. Basicnya simple, ditawarkan aja dulu rencananya, ceritanya kira-kira gimana, gambarnya gimana, itu aja simple. Apakah berarti dia udah harus selesai dulu si? Oh tidak, jadi waktu ditawarkan sih sedikit aja supaya kita punya gambaran. Tapi sudah kita, oh ini bagus nih, ya udah kita siapin aja, diproses, ditawarkan ke sponsor, gitu kan. Begitu oke, udah langsung jalan. Nah, Johan ini beruntung menurut saya karena Jaka Mekanik itu ternyata dia udah gambar untuk format buku. Nah, jadi waktu saya tawarin, oh gampang, Pak Tony, jadi saya udah formatnya udah buku. Oh ya sudah, tinggal nyesuaiin aja, selesaiin ceritanya. Nah, saya pernah ditawarin satu anak yang juga masuk ke webtoon. Oke, bisa nggak dibikin format buku? Bisa. Begitu jadi format buku, lah ini kayak webtoon lagi. Nggak mungkin dong, beda. Iya, beda dengan webtoon. Satu chapter atau satu panel itu bisa isinya macam-macam, ada dialog, ada apa. Sedangkan di webtoon kan sepotong-sepotong semua. Jadi agak masalah. Jadi mudah. Mendingan kayak Johan. Saya sih lebih nyaranin bikin format buku dulu, nanti mau masuk webtoon nggak apa-apa. Untuk narik crowd aja. Ya, akhirnya Johan tuh begitu diumumin jadi buku, tiba-tiba like-nya udah langsung banyak sampai semua temen nanya, kok bisa langsung banyak, dari mana, curang nih, pakai booster? Enggak, dia sudah ada di webtoon dan disukai karena ada fanbase-nya ya, udah punya fanbase. Webtoon sangat bisa dimanfaatkan. Sejauh ini selain Lausan sama Jaka Mekanik, komik apa lagi Pak yang udah yang direncanakan itu Bajak Laut Kertapati, Bukit Siansu. Terus ada satu cerita yang saduran dari inspirasinya dari Api di Bukit Menoreh. Itu anak Jogja. Yang mengkurasi itu siapa? Pak Tony dong? Ya praktis saya yang dianggap kurasinya. Kita pengennya minimal setahun kita punya satu. Tapi mungkin tahun depan kalau bisa hasil dorongnya mungkin bisa dapat 2 tahun depan. 2 menit mulai dari sekarang. Tiga, 2, 1, iya. Hey. 3, 2, 1, yeah. Wah, keren. Halo Mas, jadi nama saya Marcel. Ya, saya dari Studio VC8. Nah, saya mau memperkenalkan studio ini ke Mas Mike ya. First of all, Studio VC8 ini adalah studio yang berfokus dalam IP development. Jadi semua IP yang kita buat itu kita develop in-house semua. Jadi kita ada kolaborasi dengan artis-artis lokal juga, tapi kita juga ada kolaborasi dengan artis yang secara global juga. Misalnya dari Komik Kara ini, Komik Kara itu kita ada kolaborasi dengan artis lokal namanya Triandika Anjani.
Ya, tapi dia sekarang lagi berdomisili di Australia. Dia orang Indonesia. Dia specialize in children's illustration. Nah, kita pengen bawa art style dia yang unik ini itu ke dalam format comic book. Nah, dan cerita-cerita yang kita bawa untuk karak adalah settingnya di Pantai Anyer. Nah, jadi kebanyakan dari cerita kita ini kita juga mengangkat unsur Indonesianya. Ya, sama juga dengan IP yang selanjutnya yaitu Changelings. Dimana kita berkolaborasi dengan Kevin Van Hoek, creator dari Boardshop untuk Valiant Comics. Kevin sendiri ingin membawa esensi Indonesian culture yang belum ada di market Amerika. Jadi dia mau bawa ini sebagai satu karya yang unik di pasar komik Amerika supaya orang bisa mengenal lebih banyak tentang mitologi Indonesia yang sebenarnya super keren. Kalau bisa dilihat dari kayak kontras dari karakteristik dari Kara dan Changelings, Kara is a very children oriented show. Tapi untuk Changelings ini kita memang mengarahkan dia lebih ke arah boys, lebih superhero, lebih heroic, lebih action gitu. Dan creature desainnya yang unik, tapi juga membawa elemen-elemen Indonesian culture di dalam. Ini box kita, collector setnya kita. Nah, tapi ini untuk prototipe pertama kita, jadi ini showcase-nya. Yes, ini juga kita pertama kali memproduce figure untuk buat kita namanya Kaiju. Nah, kita juga berkolaborasi sama IT lokal seperti Galeo, seperti yang di-create oleh Mas Andara, dan juga animasi tulang yang berbasis anime Ghibli. Indonesian anime with Ghibli's eye. Indonesia jarang diangkat sebagai unsur animasinya, itu kayak keindahan desa-desa dan awannya itu masih jarang diangkat. Nah, jadi pulang ini salah satu appeal-nya itu adalah itu. Jadi awannya itu masih hijau, it feels like you going back to Tin Town, seeing your old grandmother eating the dish for the first time again, kayak gitu ceritanya. Jadi Mas Mike, nah ini juga second IP yang kita kerjasama dengan si Kevin Van Hoek. Judulnya adalah The Seventh Tiger. Ini komik pertama kita yang rated M, mature. Dan ceritanya ini memang mengarah lebih ke thriller dan murder mystery. Tapi settingnya tetap di Indonesia. Tokoh utamanya nama Yusuf Hadi, seorang inspektor nih, MC dia. Nah, dia ini lagi mencari tahu tentang keberadaan ada manusia-manusia abadi yang tinggal di Indonesia yang nggak bisa mati. Namanya The Tigers. Tapi satu hari salah satu dari mereka itu membetray dan membunuh salah satu The Tigers ini. Who is The Seventh Tiger? Untuk ini adalah IP yang akan nanti keluar sekitar tahun akhir 2025. Itu IP-nya bernama Wiwat. Nah, Wiwat ini adalah murder mystery. Ratingnya M juga ya. Ini murder mystery tentang cerita polisi yang kembar, satu kartan polisinya, yang satu itu forensik. Mereka ini terjebak di cat and mouse game dengan seorang witch. Seorang witch yang survive dari Salem Witch Trial di Amerika dulu. Kali ini setting di Amerika. Adiknya yang bernama Gabriel ini, dia mengetahui bahwa abangnya akan mati. Jadi untuk mengubah itu, he made a deal with the witch so that he can turn back in time to prevent his brother's death. Tapi semua atapnya itu gagal karena permainan cat and mouse dia dengan witch ini. Di situ lah misteri mundonya udah mulai terungkap. Wah, ini membawa supernatural dan crime thriller all in one package. Ya, really gripping story. Terus Mas Mike, ini kebetulan nih, bulan ini kita baru rilis animation terbaru kita. Wah, jadi ini adalah animated music video yang kita kerjasama dengan musician lokal yang namanya DeLoreans ya. Nah, DeLoreans ini musiknya is very mellow, very pop one. And we think it's very interesting if we can actually mix that with Kak Dika's interesting art style. Nah, ini artbooknya Outside dan Kino Hero Produce. Sini ada sedikit bagian surprise-nya. Nah, kita ingin mengadaptasi art style ini dan menggabungkan feeling mellow-nya dari lagunya DeLoreans ini, Mas. Kita pengen animasinya ini all made in 3D, tapi kita nggak mau kehilangan esensi art style 2D-nya, ya, which is very amazing.
ini Huion, ada yang bisa landscape, dan tabletnya landscape, nggak harus vertikal, tapi connect sama Android. Nah ini menarik nih, ntar kita coba ya. Saya Fikri dari toko baru Huion. Nah itu saya tertarik yang ini nih, Canvas LED. Canvas LED 10. Canvas LED 10. Betul. Nah berarti dia bisa menggambar langsung di tabletnya, Betul. bisa juga Connect ke device. secara ya apa ini Bluetooth ya, Iya, Bluetooth secara Bluetooth. dan bisa landscape gini ya. Betul. Karena kebanyakan kan kalau main tablet itu kalau Portrait. dengan itu dia harus portrait. Iya, betul. Tapi ini bisa. Jadi ini ada aplikasinya, aplikasi Hypen itu dari Huion. Jadi mereka tuh udah settingin untuk mappingan dari si Frigo ini. Apa device-nya Frigo Small. Jadi dia ketika connect ke Hypen, dia langsung mappingin landscape. Gitu. Itu belum ada di aplikasi lain. Jadi hanya si Hypen. Iya, betul. Cuman baru Huion aja. Iya, di Hypen aja. Ini emang latensinya lumayan gede ya. Iya, karena mungkin agak Bluetooth juga kali ya. Kalau misalnya dengan kabel dia lebih cepet kah? Bisa. Pasti mau lah, itu karena karya semua. Lucu. Ih, gila keren amat. Gila ini keren. Gimana, Mi? Hah? Bagus nggak? Udah capek tapi ya? Udah capek? Oke. Kita udah beres dari Comic Con. Udah beli komik, dapat juga beberapa goodie bag freebies. Udah capek. Terutama ini udah capek. Kakinya udah luka-luka. Kita memutuskan untuk menyudahi Comic Con, kunjungan ke Comic Con Wonderful Indonesia 2024. Jadi kita langsung aja sekarang mau pulang.